Panjenengan tadi sudah menyampaikan bahwa ranah-ranah mengenai tentang kaitan untuk proses laporan DPD. Akan tetapi pertanyaan kami di sini adalah pelayanan Dispermades kepada masyarakat. Tugas kewenangan jenengan kan di sini menyampaikan tadi perihal tentang kaitan anggaran-anggaran yang kiranya sudah dilaporkan oleh BPD. Kami menanyakan seperti ini aja Pak. Ketika panjenengan menyampaikan tadi di lapangan KPU Ambengan, panjenengan tadi menyampaikan ranah yang tidak diperbolehkan oleh Pak Kasat. Tadi jenengan menyampaikan itu pakani itu Pak Kasat, bukan pakani. Nah, kalau yang saya tahu, Polres Lawi di sini ketika mengadakan adanya unjuk rasa, sifat Polres itu adalah mengamankan kepada warga untuk supaya tertib. Panjenengan sudah memberikan sebuah statement, artinya ini di luar dari pihak kewenangan Polres Lawi, yang mana panjenengan itu nanti kami akan ditemukan dan bla 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 yang tadi disampaikan oleh Pak Yadi. Kiranya panjenengan tidak bisa, harusnya menyampaikan rasa menghargai dan menghormati. Makanya menurut jenengan saja yang benar. Justru saya itu kecewa dengan jenengan. Kenapa jenengan waktu itu tidak menyampaikan bahwa jenengan itu adalah tidak bisa untuk menghadirkan, tapi panjenengan membohongi oleh saya ketika Mas Yajid menanyakan di Bapak Bupati setelah audiensi. Jangan memudahkan kata-kata Pak, karena jenengan sebagai kepala Dispermades untuk mencontohkan yang baik, sinergi yang baik. Jangan seperti itu Pak, jenengan itu pelayanan. Yang kedua, kami juga merasa dibohongi oleh jenengan lagi dengan ucapan. Apa itu? Ketika saya berkoordinasi menanyakan untuk mengenai tanda tangan, panjenengan kami sampaikan melalui telepon bahwa ini ada tanda tangan palsu, kiranya bagaimana Pak Teguh. Tetapi panjenengan menyampaikan meminta nomor telepon bendahara, kami kirim. Setelah menelpon bendahara, ternyata panjenengan tetap tidak bisa katanya. Kami menelpon kepada jenengan, kami disuruh untuk langsung ke Polres Lawi, katanya berkoordinasi. Kedua kali itu saya sangat kecewa Pak. Apa yang diucapkan yang kiranya kami adalah panjenengan contoh yang melayani dengan baik. Tiba-tiba saya bawa Pak Ustadz Makmuri, Pak Ustadz Misbah yang saat itu beliau mau mengajar jamiah ibu-ibu. Kami bawa Pak Teguh ke Polres. Ketika kami ke Polres, dari penyidik yang piket pada hari itu menyampaikan tidak ada koordinasi. Artinya panjenengan itu dua kali melayani seolah-olah panjenengan itu benar. Sampai detik ini panjenengan itu merasa benar, tidak berkontrol diri, harus minta maaf kepada warga. Betul. Ini saya Pak Teguh. Oke, terus apa yang sampean berbuat harus dipertanggungjawabkan. Kami tidak suka dengan kondisi seperti itu. Maka kami menuntut kalau jenengan tidak ada perubahan melayani dengan baik, khususnya masyarakat Kabupaten Tegal, lebih baik jenengan kalau nggak bisa keluar dan mundur dari jabatannya. Saya berhak Pak Teguh. Oke, terus untuk itu yang ketiga Pak Teguh, kami melaksanakan lagi sampai pada itu. Waktu itu jenengan yang paling kami sakit apa? Kami baik-baik dengan jenengan. Kami tahu sebetulnya proses-proses apa yang diceritakan panjenengan, kami tahu. Jenengan WA ke kami dengan jawaban secara verbal. Saya tahu saya bukan orang bodoh Pak. Tapi kami jujur, saya tidak suka dengan perilaku pelayanan jenengan. Karena semudah untuk menggampangkan kata-kata kepada masyarakat yang saat ini masyarakat membutuhkan sebuah loyalitas, tanggung jawab, legalitas ke pemerintahan Kabupaten Tegal, integritasnya. Jenengan sudah tahu Umar Usman itu berbuat salah. Tadi jenengan sudah tahu BPD tidak bisa berbuat apa-apa. Jenengan sudah menyampaikan bahwa BPD ternyata tidak bisa berjalan.
Kenapa? Ketika warga meminta pertolongan ke jenengan, Pak Teguh kami minta LPG, tapi jenengan menyampaikan dengan apa? Jenengan ngomongnya ke Pak Camat di Dispermades nggak ada, bukan ngomong nggak punya, di Dispermades nggak ada. Karena produknya berbunyi. Oke, itu seperti itu ya. Ketika kami Camat dan sebagainya, apa yang kami jalankan? Kami ingin tahu kebenarannya ada di mana. Walaupun ini perbu ini, sewu, jenengan diam dulu. Walaupun ini perbu ini Pak Teguh, memang benar aturan. Tapi ternyata ketika kami datang ke kepala desa, ke rumahnya, kami berkunjung, bersilaturahmi menanyakan, sebetulnya LPG itu dibikin berapa bendel? 5 bendel, kemana saja? Ke desa, ke BPD, ke Pak Camat, ke Arsip, terus ke daerah kabupaten, BPKD apa itu? Yang kelima ke Dispermades. Itu yang saya mendengar sakit. Kabupaten Tegal itu banyak Pak Ibu, berapa penduduk kepala desa. Jadi itu yang kami merasa panjenengan itu selalu mengutarakan kata-kata memudahkan. Untuk itu kami kesini Pak Ibu. Tolong apa yang panjenengan diceritakan tadi saya dengar itu sifatnya hanya narasi sesuai dengan perbu, tidak ada konsep bahwa panjenengan itu merasa melakukan apapun kesalahan. Taat hukum, taat aturan dan bupati, tetapi tidak merasa taatnya suatu menjaga hati masyarakat Beleradi Pak Teguh. Ya, terima kasih. Oke, udah ya. Minta EPJ, kenapa aku larinya ke jenengan Pak Teguh? Karena dia minta gitu. Berarti dia bohong. Bukan. Makanya gini, karena kami tidak bisa memberikan semuanya itu ada di Dispermades. Di Bapak Teguh Mulyadi. Kan dia bohong berarti BPD-nya. Kami bohong ataupun tidak, yang jelas Saya punya. kami seharusnya jenengan kan sebagai kepala Dispermades. Ya. Ketika seperti itu BPD dipanggil sama jenengan, kita musyawarah sebelum terjadi diarahkan. Jangan seperti ini. Lempar-lempar. Oke ya. Jangan saling melempar. Tanganilah. Perbu ini harus ditaati. LPG diberikan kepada bupati melalui camat dan BPD. Lempar. BPD bukan anak buah saya, Pak. Bukan anak buah saya. Aku ngomong di briefing. Dia bukan anak buah saya. Yang bikin SK bupati bukan saya. Yang berhak memberhentikan BPD itu bupati, bukan saya. Di sini ada, bukan saya. Saya tahu. Kalau saya negur BPD diwalik. Sampai sebagai siapa? Saya Tegal itu siapa? Karena saya nggak punya. Saya tahu yang memberhentikan itu kan Bapak Bupati. Ya, Saya tahu. ya. Tetapi Ya. kami harusnya panjenengan Ya. dasar dari penyampaiannya si ketua BPD, walaupun itu bukan ranahnya jenengan. Ya. Ini kan sudah menamakan posisi pemerintahan jenengan. Panggil BPD, dipanggil pakai surat ataupun kepala desa duduk bersama. Seharusnya seperti itu melayani yang baik Pak. Ya, itu Jangan ranahnya jenengan perbu tapi jenengan mengungkapkan dengan pelemparan yang membuat sakit hati. Pak. BPD nggak bisa saya panggil, Pak. Bukan begitu, nggak bisa saya panggil. Apa pernah saya panggil BPD? Nggak bisa, ambil tuh anak buahnya. Nggak bisa, Pak. Kades anak buah jenengan. Duduk bupati, Pak. Anak buah bupati yang bisa memberhentikan dia bupati atas usulan inspektorat. Demikian juga BPD. Saya Pak Iya, Pak. Iya. Paling tidak kan karena jenengan juga sudah bertemu dengan Pak Camat. Paling tidak kan Pak Camat, Pak Camat, ini kegaduhan seperti ini. Alhamdulillah tadi kan jenengan sudah tahu. Tolong karena kepala desa ini ada binaan yang jenengan, anaknya jenengan. Ini supaya clear, supaya tidak gaduh di tengah-tengah masyarakat Beleradi. Tapi kan supaya itu tidak ada dan jenengan waktu katanya sudah koordinasi dengan Polres, kemudian para ustadz ini yang seharusnya ngajar kita bawa ke sana, ini nyata kan mental juga. Ya, sebentar. Itu seperti itu. Tambah BPD ya, Pak. Kecamat. Camat apa lagi, Pak? Oh, BPD itu anak buahnya ngomongin camat. Saya perintah camat, orang Leo, Pak. Yang bisa perintah camat bupati. Kabeh bupati, Pak. Camat bupati, BPD bupati. Kalau mau memberhentikan BPD, ya. Yang pertama adalah usulan warga yang memilih dia. Dia ketua BPD itu di RW berapa? Lalu warga di situ yang memilih dia menyatakan usulan untuk diganti bisa. Yang kedua, Pak, untuk kades ini. Kades ini diperbukti. Kalau terbukti dia tidak pernah melaporkan kepada bupati 3 kali, Pak.
itu bisa dipecat Pak di Pergub ini. Dan itu ranahnya bukan saya Pak, atas pemeriksaan inspektorat. Kalau inspektor menyatakan bahwa kadesnya salah, tidak laporan kepada bupati, dipecat bisa. Yang kedua, SPJ itu menyatakan salah, bisa dipecat. Atas usulan inspektorat. Kalau saya tidak punya wewenang apa-apa, ke BPD, ke camat, nggak bisa. Ketika panjenengan bertemu kami di kafe resto, iya betul. Dan di situ ada kesepakatan bahwa nanti kadesnya itu dibawa ke Pemda. Dan saat itu ketika hari demo jenengan datang ke Balaradin, seharusnya jenengan itu duduk di balai desa. Jenengan kan dari Pak Teguh. Hadir di Balaradin waktu hari demo itu. Hadir, jenengan duduk di mana? Di mana? Satunya di Balakades, kemudian pindah ke Balaradin. Nah itu akhirnya kami melihat Pak Teguh itu tidak menjaga perasaan warga Balaradin dan jenengan kok malah ngopi di situ. Seharusnya duduk saja di balai desa, kadesnya dipanggil di balai desa kan bisa Pak. Dari situ jenengan kurang menjaga perasaan warga masyarakat Balaradin. Dan yang kedua itu mengenai LPG. Ketika kami tanya LPG yang rinci itu, jenengan bilang katanya tidak punya. Dan kami bersorak minta permohonan dengan sangat hormat kepada panjenengan. Kan kami sampaikan, Pak Teguh jenengan itu orang tua kami sebagai warga Balaradin. Kami datang ke panjenengan sebagai kepala dinas dalam keadaan tidak baik-baik saja Pak Teguh. Kami puluhan tahun Pak diperlakukan oleh pemimpin kami dengan rasa yang tidak adil. Kami sampaikan kepada panjenengan sebagai orang tua kami, yang namanya pelayanan kalau tidak mengikuti arahan politik dari kadesnya ini dipersulit Pak. Tanda tangannya namanya surat keterangan beda nama saja tidak ditandatangani dengan alasan, beberapa alasan. Minta sertifikatnya ditunjukkan padahal fotokopinya ada, KTP-nya asli. Lalu keterangan surat beda nama. Sampai saya ceritakan kepada panjenengan supaya jenengan tahu sejarah Balaradin, tapi secara psikologis masyarakat Balaradin Bapak tidak tahu. Tetapi ketika hari itu Bapak juga kurang menjaga perasaan rakyat Balaradin. Dan ketika ada audiensi di Pemda ternyata kadesnya tidak duduk di situ. Kami pulang itu diserang oleh warga masyarakat Balaradin. Singgoro sama kami sebenarnya. Singgoro Pak Teguh. Jenengan itu membohongi kami. Siap, sepakat. Saya pegang ucapan yang jenengan sebagai orang tua. Maka dari itu Pak Teguh, tolong didik rakyat seperti kami ini dengan cara pendidikan yang baik Pak. Tidak dengan cara dididik yang licik. Tolong didik rakyat ini Pak dengan dididik cara yang beradab, tidak dengan cara yang biadab. Tolong Pak, didik rakyat ini dengan cara pendidikan yang keumatan, bukan cara dididik yang kumat-kumatan. Sehingga ketika kami pulang demo Pak Teguh dengan gagalnya Pak Usman itu begini di depan gerbang, buktikan saja. Karena apa? Sudah merasa terberak oleh Bapak. Nantang di situ Pak, hampir terjadi chaos waktu itu. Balai desa mau dirok, bahkan mau dibakar waktu itu. Tapi alhamdulillah bisa terkendali. Kalau perjuangan ini jangan sampai ternodai. Ini gara-gara panjenengan. Ketika tanya, kenapa jenengan itu tidak mengatakan yang sejujur-jujurnya Pak Teguh? Kalau kadesnya mau seperti itu, jenengan jangan bikin skenario seperti itu. Akhirnya apa? Kemarahan dari warga ini ditumpahkan kepada kami. Akhirnya saya berpikir sambil kurang, ya Allah, gara-gara dineng mangan tadi Pak Teguh Mulya di kafe resto. Mentang-mentang nyong warga Balaradin yang melarat atau mangan iwak ayam, cukup digoroi dari Pak Teguh. Nah, sepakat nanti kadesnya bawa jam 9. Jenengan itu tidak di belakang ini yang disampaikan oleh Pak Teguh waktu itu. Tapi ternyata John, sampai Bapak Bupati saja tidak tahu sekalian itu. Ketika kami datang, kita sampaikan kepada Bapak Bupati hari Kamis sore Jumat itu, Bapak Bupati kaget. Oh tadi ada kesepakatan seperti itu dengan Pak Teguh. Jadi Bapak Bupati, ya Allah, saya nggak ngerti kalau rencana kadesnya itu mau duduk di situ. Kami menghormati dari arahan panjenengan. Kalau dari Pak Kasat alasan keamanan itu Pak, kita orasi sebentar, kita ikuti. Begitu kami nanti kita duduk di Pemda supaya siapa
kami menghormati jenengan sebagai orang tua. Tapi ketika di hari itu jenengan tidak menjaga perasaan kami yang terluka ini. Ketika ditanya LPJ jenengan putar-putar. Kami sudah sampaikan, Pak, kami datang ketua BPD-nya, Bapak BPD, kami minta LPJ tahun 2020 sampai ke tahun 2024. Kami tidak punya, kalau tidak punya dana desa yang 1,7 dibayar desa untuk apa saja, kami tidak tahu. Nah, ini model apa ini? Sedangkan ketua BPD-nya sudah tinggal tidak di desa Balaradi, ini ketua BPD-nya Balaradi. Setelah kami minta LPJ kepada jenengan sampai bersurat karena kami menghormati jenengan sebagai orang tua, juga tidak ada tembusan, jenengan malah menyampaikan katanya yang punya Pak Camat. Pak Camat ngomong nggak punya, yang punya pendamping. Kami langsung berangkat ke Danau Wair ketemu pendampingnya ngomong yang punya Dispermades. Ini yang benar siapa sebetulnya? Seperti itu. Jadi tolong Pak, kami tidak minta fasilitas apa-apa, kami hanya minta LPJ itu dengan rasa hormat kami Pak kepada panjenengan. Itu seperti itu. Oke, terima kasih. Saya menghargai sekali apa yang disampaikan Pak Ustaz. Karena begitu semua diperintahkan sebagai masuk, maka saya tidak punya kuasa apa-apa untuk itu. Dan begitu ada Senin kemudian Rebo demo, kemudian hari berikutnya saya dapat info bahwa ada SPC palsu, hasil pemeriksaan inspektorat, ya, maka kalau inspektorat menemukan SPC palsu dan dalam proses itu saya menyarankan kepada Pak Haji Edi untuk ke Polres. Kenapa? Ya karena setelah inspektorat, APH yang paling berwenang adalah Kapolres atau Polres dengan Polres. Ya, saya tidak perlu kemudian telepon dengan tidak perlu, karena memang itu haknya teman-teman dari Desa Balaradi untuk ke Polres. Untuk ke Polres Pak, wajib disampaikan. Justru dalam hati saya ingin membantu supaya lebih fokus kepada palsuan tanda tangan. Itu kriminal murni Pak. Yang kedua yang bansos Pak. Yang bansos. Barangkali tanpa sepengetahuan Pak Haji di teman-teman itu, bansos ini sekarang saya pertama kali ketemu dengan itu, yang pasal yang paling bisa menjerat teman-teman di Desa Balaradi adalah bansos. Pertama itu program nasional, yang kedua orang yang sudah membuat pernyataan. Sehingga apa Pak? Polres dan dengan saya sudah ada jalan, yaitu kemana? Lebih tinggi dari itu. Yang bansos itu, kemana itu? Kejaksaan. Memang rahasia nggak boleh disampaikan. Tapi sekarang ini yang paling memungkinkan untuk bisa menjerat mereka ya bansos. Silakan. Ya tolong wartawan temannya, tolong ya Pak ya. Proses ini masih ada di Polres, masih ada di Kejaksaan. Yang kedua, untuk bisa membuktikan kades itu salah atau tidak, saya menghormati proses inspektorat. Meskipun di hati ini ada feeling salah, kenapa? Tidak mungkin seorang pamong sebagai operator itu bermain di dalam di dalam bantuan sosial tanpa sepengetahuan kades. Tidak mungkin. Feeling saya ada, tetapi saya harus menghormati, tetap harus menghormati saudara kades, saudara inspektorat. Saya 3 kali ke Daryanti, sampai mana ke Daryanti, sampai mana ke Daryanti, kan Bapak nggak tahu juga, sampai mana ke Daryanti. Karena ada 7 desa lain yang ngantri setelah Balaradi. Wanasari ditinggal Pak demi Balaradi. Mana itu Wanasari? Kalisalak ditinggal demi Balaradi. Kereman bahkan Pak. Kereman paling parah pun ditinggal demi Balaradi. Karena perintah Bupati tanggal 7 wajib. Berikutnya, miskomunikasi ini saya sebagai manusia biasa pasti Pak, pasti ada kekeliruan yang dianggap oleh Bapak itu sebagai. Nah, saya sebagai manusia biasa tentu akan sunatullah menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Saya menyampaikan maaf itu ke Pak Haji. Pak Haji pinginnya ke masyarakat. Saya minta ya sudah kalau gitu dikumpulkan masyarakatnya, saya datang. Ya kan sampai kemarin juga tidak terjadi. Secara pribadi saya menyampaikan maaf ke Pak Haji, kalau Pak
ini nggak tahu saya ini ya, tapi KPAJ sudah sampaikan maaf, saya maaf. Tapi permintaan maaf ini pertama karena miskomunikasi tentang sesuatu yang saya tidak punya wewenang, Pak. Tidak punya wewenang. Tapi kalau inspektorat sudah menyatakan salah, kemudian berhentikan lakukan bina, Pak. Tanya dengan teman staf saya, nggak ada 2 hari, Pak. Itu sudah saya ajukan pemberhentian sementara. Kalau inspektorat menyatakan salah, bersalah. Demikian juga kalau kejaksaan menyatakan bansos, aku ngomong kalau sebenarnya ini ya bahwa yang paling punya potensi cepat itu bansos. Dan saya bantu pada Pak Kasat ini. Caranya menjadi Polres. Ini kejaksaan. Saya kira kejaksaan, Pak. Maaf, Pak Wan, wartawan jangan dibantu. Jangan disampaikan dulu ya. Karena masih dalam pemeriksaan. Itu proyek nasional dan orangnya sudah mengaku yang melakukan manipulasi data itu sudah mengaku, Pak. Ada pernyataan di Dinsos, sehingga itu yang berpotensi. Kalau yang lainnya tetap nunggu inspektorat, tetap nunggu, Pak. Di saya pribadi, saya dengan kekeliruan ini saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya atas kekeliruan ini. Tapi lagi-lagi saya taat pada ini, pada hukum.